dalam memperoleh kebenaran. Dalam hal ini yang dimaksud adalah metode ilmiah. Metode ilmiah secara garis besar dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu siklus empiris untuk ilmu-ilmu kealaman dan metode linier untuk ilmu-ilmu sosial humaniora. Cara kerja metode siklus empiris meliputi observasi, penerapan metode induksi, melakukan eksperimentasi atau percobaan, verifikasi atau pengujian ulang terhadap hipotesis yang diajukan, sehingga melahirkan sebuah teori. Adapun cara kerja metode linier meliputi langkah-langkah antara lain persepsi, yaitu penangkapan indrawi terhadap realitas yang diamati, kemudian disusun sebuah pengertian, konsepsi, yang akhirnya dilakukan prediksi atau peramalan tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Landasan aksiologis pengembangan ilmu merupakan sikap etis yang harus dikembangkan oleh seorang ilmuwan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Dengan demikian, suatu aktivitas ilmiah senantiasa dikaitkan dengan kepercayaan, ideologi yang dianut oleh masyarakat atau bangsa tempat ilmu itu dikembangkan. Timbulnya filsafat karena manusia merasa kagum atau heran, takjub, merasa tidak puas, merasa ingin tahu, dan merasa ragu-ragu. Pada tahap awalnya, kekaguman atau keheranan itu terarah kepada gejala-gejala alam. Misalnya gempa bumi, hujan, banjir, melihat laut yang sangat luas. Orang yang heran berarti dia merasa tidak tahu, atau dia menghadapi persoalan. Persoalan inilah yang ingin diperoleh jawabannya oleh para filsuf. Dari mana jawaban itu dapat diperoleh? Jawaban diperoleh dengan melakukan kontemplasi, yaitu berpikir dan merenung yang sedalam-dalamnya, melakukan refleksi, yaitu berpikir tentang pikirannya sendiri atau introspeksi, mawas diri. Dalam hal ini tidak semua persoalan itu harus persoalan filsafat. Persoalan filsafat berbeda dengan persoalan non-filsafat. Perbedaannya terletak pada materi dan ruang lingkupnya. Ciri-ciri persoalan filsafat adalah yang pertama, bersifat umum. Artinya, persoalan kefilsafatan tidaklah bersangkutan dengan objek-objek khusus. Dengan kata lain, sebagian besar masalah kefilsafatan berkaitan dengan ide-ide besar. Yang kedua, tidak menyangkut fakta. Dengan kata lain, persoalan filsafat lebih bersifat spekulatif. Persoalan-persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang menyangkut fakta. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai. Artinya, persoalan-persoalan kefilsafatan bertalian dengan penilaian baik nilai moral, etika, estetika, agama, dan sosial. Nilai dalam pengertian ini adalah suatu kualitas abstrak yang ada pada sesuatu hal. Yang keempat, bersifat kritis. Filsafat merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima begitu saja. Yang kelima, oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. Yang keenam, bersifat sinoptis, artinya persoalan filsafat mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Filsafat merupakan ilmu yang membuat susunan kenyataan sebagai keseluruhan. Yang ketujuh, bersifat implikatif. Artinya, kalau sesuatu persoalan kefilsafatan sudah dijawab, maka dari jawaban tersebut akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat-akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan-kepentingan manusia. Berpikir kefilsafatan
memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dari ilmu lain. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama, radikal. Artinya berpikir sampai ke akar-akarnya, hingga sampai hakikat atau substansi yang dipikirkan. Yang kedua, universal. Artinya, pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Kehususan berpikir kefilsafatan menurut Jasper terletak pada aspek keumumannya. Sementara yang ketiga, konseptual. Artinya merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Yang keempat, koheren dan konsisten atau runtut. Koheren artinya sesuai kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya taat azas, tidak mengandung kontradiksi. Yang kelima, sistematis. Artinya pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu. Yang keenam, komprehensif. Artinya mencakup atau menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Yang ketujuh, bebas. Artinya sampai batas-batas yang luas. Pemikiran filsafati boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yaitu bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis,